Saudara, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh banyak muhaddis, Ibnu Hibban dan seterusnya, kata Nabi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 77 cabang. Cabangnya banyak, ada 77. Afdaluha la ilaha illallah, yang paling tingginya la ilaha illallah, dan yang wa adnaha paling rendahnya imatatul adha anit thariq, nyingkirin gangguan duri dari jalanan. Ini iman ini 77 cabang dilakukan oleh kakeknya Fathul Muin. Fathul Muin itu punya kakek namanya Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari. Itu yang tadi disyarahi oleh Sanawi Qomiyaturian. Cuman waktu nggak cukup, udah tamat jadi ngaji malam ini aja selesai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syakhsin dha syu'ab fatutammamu. Alhamdulillah, adapun segala puji lillah, yaitu tertentu bagi Allah, alladzi qad sayyara, yang sungguh telah menjadikan oleh Allah, imana syakhsin, akan imannya seseorang itu, dha syu'ab, akan memiliki cabang-cabang keimanan, fatutammamu, maka disempurnakan cabang-cabang itu. Artinya alhamdulillah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan iman itu memiliki begitu banyak cabang-cabang. Ada 77 cabang keimanan, di mana iman itu bisa nambah dan bisa berkurang tergantung cabang ini seberapa daripada seseorang itu. Begitu. Hadhi buyutun min kitabil kushini, man qala ba'da salatina wa nusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabatihi ma dara syamsun fis samai wa anjum. Hadhi, adapun ini risalah yang diterangkan ini, buyutun, yaitu adalah beberapa bait-bait syair, min kitabil kushini, diambil daripada kitab Syekh Zainuddin bin Ali Al-Kushini. Man qala, yakni orang yang berkata oleh dia, ba'da salatina, sesudah solawat kita, wa nusallimu, dan mengucap salam oleh kita, li Muhammadin, bagi Nabi Muhammad, wali alihi dan bagi keluarganya Nabi Muhammad,
wa sahabatih, dan bagi sahabatnya Nabi Muhammad. Ma dara syamsun fis sama'i wa anjumu, selama-lama berputar oleh matahari, fis sama'i di langit, wa anjumu dan juga bintang-bintang. Maknanya selama-lamanya. Imanuna bid'un wa ainun syu'batan, yastakmilanha ahlu fadlin ya'dhum. Adapun iman kita, yaitu jumlahnya bid'un, yaitu 7, wa ainun dan 70, syu'batan dari segi cabang, ada 77 cabang. Pokok iman 1, cabang iman ada 77. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang dari segi cabangnya ini. Jadi cabang iman itu ada 77 cabang. Yastakmilanha ahlu fadlin ya'dhumu, yang menyempurnakan akan 77 cabang ini ahlu fadlin, oleh ulama-ulama yang memiliki keutamaan, ya'dhumu yang agung oleh ahlu fadlin. Yakni para alim ulama itu telah menghitung secara sempurna jumlah cabang-cabang keimanan itu ada 77 cabang. Dibagi menjadi 3. Ada kategorinya kerjaan hati, ada kategorinya kerjaan lidah, ada kategorinya kerjaan badan. Jadi 77 itu dibagi 3 kategori. Ada kategorinya kerjaan hati, ada kategorinya kerjaan lidah, ada kategorinya kerjaan badan. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa biyaumin yafnal alamu wa biyaumi yafnal alamu. Amin bi rabbika, berimanlah engkau kepada Tuhanmu. Artinya cabang iman yang pertama dan ini paling pokok adalah beriman kepada Allah dengan segala sifat dan segala asma-asmanya, sebagaimana kita pelajari dalam ilmu tauhid. Ini namanya cabang pertama. Wal malaiki, dan berimanlah kepada malaikat. Maknanya cabang iman yang kedua, kita kudu percaya adanya malaikat, kudu percaya malaikat itu ada, dan malaikat itu hamba Allah yang dimuliakan, tidak pernah durhaka, dan malaikat itu tidak berjenis kelamin, apalagi perempuan. Tidak, karena tidak ada keterangan. Begitu. Andai orang berkata malaikat itu laki-laki, andai orang berkata malaikat itu perempuan, kafir detik itu juga. Tapi kalau berkata malaikat itu laki-laki, fasik, berdosa besar. Sebab ada kalanya malaikat itu kalau berbentuk manusia bentuknya laki-laki. Begitu, tidak salah tapi tidak berjenis kelamin, karena enggak ada keterangan dari Al-Quran secara nas tentang jenis kelamin, dan tidak bapa, tidak ada ibu, tidak bernikah, tidak punya anak. Ini cabang keimanan.
Wal kutub, ketiganya berimanlah kepada kitab-kitab Allah, bahwa ada namanya kitab yang dibawa oleh malaikat. Kitab ni banyak, yang masyhur 4. Ada Taurat lah, ada Zabur, ada Injil, ada Quran. Ini kita kudu percaya semuanya dari Allah. Wal anbiya, dan para nabi, yakni para rasul. Kita kudu percaya bahwa rasul itu ada. Ini kita kudu percaya, semuanya ada. Wajib kita orang percaya ada nabi, dan nabi rasul itu sifatnya ada siddiq, ada amanah, ada tabligh, ada fatanah, dan ada a'rad basyariah. Ini kita kudu percaya. 1, 2, 3, 4. Kelima, wa biyaumi yafnal alamu, dan kita kudu percaya kepada hari yang binasa oleh alam, yakni hari kiamat. Kita wajib percaya ini bukan akhir segalanya. Dunia ini bukan akhir segalanya, masih ada namanya hari kemudian, di mana yang benar akan dibalas benar, yang jahat akan dibalas jahat. Kalau ini dunia, kadang yang jahat dapat pembelaan, yang benar kadang ditindas. Ini namanya dunia. Kita harus percaya ada namanya hari akhirat. Disebut di sini wa biyaumi yafnal alamu, dan berimanlah kepada hari yang binasa oleh alam. Udah 5 tuh. Jadi pertama, cabang iman itu dan paling pokoknya percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada malaikat. Ketiga, percaya kepada kitab-kitab Allah. Keempat, percaya kepada rasul-rasul Allah yang digambarkan di sini nabi. Dan kelima, percaya kepada hari kemudian, hari kiamat. Kita wajib percaya. Itu begitu. Ada namanya hari kiamat. Hari semuanya bakal binasa, disebut hari akhir. Wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina fi mahsyarin fihil khalaiqu takhsyamu. Wal ba'si, dan percayalah kamu kepada kebangkitan dari kubur. Nanti kita bakal bangkit dari kubur. Semua yang mati akan dibangkitkan, sama dia dikubur ataukah dia tidak dikubur, kayak orang yang dimakan oleh macan segala macam. Kalau disebut bangkit dari kubur, namanya ghalibnya, umumnya orang mati dikubur umumnya. Wal qadaril jalili, dan percaya kepada takdir. Ada namanya takdir itu al jalili, yang agung. Ini ada namanya takdir. Takdir dari Allah gitu. Takdir tuh ada. Jadi garis takdir namanya. Itu begitu. Wa jam'ina, dan berkumpulnya kita fi mahsyarin, di padang mahsyar. Kita percaya nanti bakal kita dikumpulkan di padang mahsyar. Fihil khalaiqu takhsyamu, di padang mahsyar itu adapun makhluk-makhluk, yaitu malu oleh makhluk. Yang mana para makhluk Allah tu malu kalau di padang mahsyar. Malu sekali dengan sedikitnya amal dari umur yang begitu banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita kudu percaya. Jadi kudu percaya dengan kebangkitan dari kubur, kudu percaya dengan takdir, dan kudu percaya dengan
alam mahsyar, namanya kita bakal dikumpulkan kelak di akhirat. Ini kita kudu percaya. Udah berapa ini ya? Udah 8. Wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi, wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi, wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu. Dan berimanlah dengan bahwa tempat kembalinya orang muslim yaitu bagi surganya Allah, dan dengan bahwa tempat kembalinya orang kafir yaitu bagi neraka jahanam. Artinya kita kudu tertanam di dalam hati sanubari kita keyakinan bahwa yang namanya orang muslim, artinya orang muslim itu saat wafat beragama Islam, meski waktu hidupnya tidak beragama Islam. Waktu hidupnya yang namanya muslim itu saat nyawa dicabut masih muslim, itu namanya muslim. Kalau kita sekarang ini muslim, waktu wafatnya wallahu a'lam, apakah iman ada apa enggak, begitu. Jadi orang kalau mati dalam keadaan muslim, mati bukan hidup. Hidup muslim mati kafir lain. Ini mah hidup muslim mati muslim, intinya matinya. Kita wajib percaya kalau ada orang mati dalam beragama Islam, ujungnya ke surga, meski dulunya kafir. Tapi orang yang mati dalam keadaan kafir walaupun dulunya muslim, rajin ibadah, apa namanya, su'ul khotimah. Makanya kita, apakah muslim pasti masuk surga? Ya dilihat begitu. Kalau mati maksudnya membawa iman, dia surga. Kalau sekarang masih tanda tanya, masih tanda tanya, belum tentu. Kepengennya surga, kepengen bukan kepastian. Yang wajib kita imani di dalam hati kita, bila mana orang mati membawa iman, surga ujungnya. Siapapun dia, siapa orang mati tidak membawa iman, namanya kafir, neraka dia, neraka dia, begitu, neraka. Maka dilihat begitu. Ada orang kecilnya muslim, gede muslim, ujungnya kafir, neraka. Ada orang kafir, pas menjelang wafat 2 hari sebelum wafat muslim, wafat, surga dia. Itulah kenapa minta husnul khotimah, karena kita nggak tahu, ada takdir di luar rencana kita. Itu begitu, kita nggak tahu. Ada orang kecilnya kafir, mati kafir, udah pasti. Kecilnya muslim, mati muslim, udah pasti. Itu begitu. 4 bagian orang. Singkatnya, orang yang mati membawa iman Islam, surga. Kalau sekarang nih kita ngaji, belum tentu, kepengen doang. Pengen sih masuk surga, tapi belum tentu. Besok lusa apa amalan kita, wallahu a'lam. Kita nggak paham, nggak paham. Wahbub ilahaka khaf alima iqabihi, cintailah olehmu akan Tuhanmu. Artinya cabang iman ke-10 adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah. Itu namanya cabang iman. Cinta kepada Allah itu mencintai Al-Quran. Itu cinta kepada Allah. Di Ramadan banyak baca Quran. Cinta kepada Allah itu cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah itu cinta kepada sunnah, cinta kepada akhirat.
Itu namanya cinta. Kita kudu ada mahabbatullah. Ini cabang keimanan, mencintai Allah. Khaf alima iqabihi, takutlah kamu akan pedih siksaan Allah. Artinya cabang keimanan yang ke-11 adalah al-khawf minal adab, takut daripada diadab. Takut ini bukan kayak takut ama macan makin lari, tapi makin dekat. Ini takut ini mengantarkan menuju makin dekat sama Allah. Jadi itu cabang keimanan, kudu ada rasa takut kepada Allah. Ini rem biar enggak ini. Dari takut ini orang terlatih hidup apik, hati-hati hidupnya, enggak sembrono. Ini daripada dia khauf. Dari khauf ini dia ngaji. Dari khauf ini dia menuntut ilmu. Karena bagaimana kalau nggak ada ilmunya susah. Wali rahmatirju, dan bagi rahmat Allah berharaplah kamu. Artinya cabang keimanan yang ke-12 adalah memiliki roja, rasa harap kepada Allah. Ada harapan, ada cita-cita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak gampang putus asa. Itu begitu namanya cabang keimanan, memiliki roja, ada rasa harap pada kebaikan Allah. Tawakkalan ya muslimu, bertawakallah kamu wahai muslim. Artinya cabang keimanan yang ke-13 adalah memiliki sifat tawakal. Tawakal itu as-siqat biwa'dillah ba'dal amal. Tawakal itu adalah pasrah kepada Allah sesudah berusaha. Sesudah berusaha pasrah, namanya tawakal. Jadi kita dagang, udah dagang buka warung segala macam, udah serahin nama Allah, dapat berapa. Itu namanya tawakal. Ada orang wirid mulu di masjid, pengen punya anak, kawin kagak. Ini namanya bukan tawakal. Tawakal tuh i'timad bila amal, nyandar sama Tuhan tanpa usaha, namanya tawakal. Begitu tawakal. Jadi wirid mulu, baca Yasin 40 kali, pengen punya anak, bininya nggak dikelonin, itu namanya tawakal. Tawakal itu harus usaha dulu, berproses. Itu tawakal namanya, usaha. Ibarat ayam koreh-koreh itu namanya tawakal, cakar-cakar. Wahbub nabiyyaka summa azim qadrahu wabkhal bidinika ma yura bika ma'samu. Wahbub nabiyyaka, dan cintailah olehmu akan nabimu. Artinya cabang iman yang ke-14 mahabbatu Rasulillah, kudu memiliki cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab iman kita enggak bakal dinilai sebelum Nabi menjadi prioritas kehidupan. Ini mahabbatu Rasulillah, cabang keimanan. Kita kudu memiliki. Dan Nabi menyuruh adibu auladakum bisalasi khisal bihubbi nabiyikum. Salah satunya, didik anakmu dengan mencintai 3 perkara besar. Salah satunya mahabbatul Mustafa, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cinta sama Nabi. Cinta sama Nabi itu bukan a priori,
Maknanya cinta sama istri harus mengikuti tuntunan Nabi. Cinta sama anak harus mengikuti tuntunan Nabi. Cinta sama mobil, cinta sama motor, cinta sama apa aja harus mengikuti tuntunan Nabi. Itu namanya cinta kepada Nabi totalitas. Bukan maknanya nggak boleh cinta sama siapa aja. Jadi cintanya kudu ada sandaran ajaran Nabi. Nabi menyuruh nggak begini nih, begitu. Itu namanya mahabbatul Mustafa. Ini yang kemudian disuruh. Begitu tuh, disuruh begitu. Jadi agar supaya kita imannya nambah, cinta sama Nabi. Cinta sama Nabi itu cinta bersolawat dan seterusnya. Summa azim qadrahu, kemudian besarkanlah olehmu akan kadar Nabi. Apa artinya? Kita cinta sama Nabi, kita harus mengagungkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini di atas segalanya. Tidak boleh kita mencintai sesuatu cinta sama Nabi di bawahnya, tidak boleh. Harus Nabi di atasnya. Cinta sama anak karena Nabi yang nyuruh cinta sama anak. Cinta sama istri karena Nabi nyuruh mencintai istri. Begitu. Sampai kita mukul anak, nyentil kupingnya karena Nabi yang nyuruh, karena dia hendak sholat umpamanya, sentil, maka karena Nabi, dan itu tidak akan merusak. Ini namanya mengagungkan kadar Nabi. Syiar-syiar Islam kita agungkan, ada Isra Mi'raj lah, ada Maulid. Ini dalam rangka azim qadrahu, mengagungkan kadar Rasulullah SAW. Sebab kadar Nabi ini tinggi. Begitu, maka kita harus mengagungkan Nabi. Apa aja harus dihubungkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bakhal bidinik ma yurabika maksamu, dan pelitlah kamu dengan agamamu akan sesuatu yang terlihat denganmu maksamu oleh kedosaan. Artinya kita cabang keimanan yang ke-16 adalah kita kudu pelit dengan agama Islam. Artinya pelit ini kita harus mempertahankan agama kita. Bila dilihat itu adalah satu kedosaan, bila itu dosa, kita rela untuk kemudian kita mati dibanding kita terjebak pada dosa. Begitu. Ini cabang keimanan, namanya memiliki perhatian besar pada agama. Apa pelit dengan agama itu? Mati lebih dicintai oleh kita dibanding kita terjebak kepada kedosaan yang membawa kepada kekufuran. Dibanding kita bakal keluar daripada Islam, kita harus memiliki perhatian besar pada agama. Namanya cabang keimanan. Ada punya bela agama, bela agama. Ini paling pokok. Begitu. Sebab agama lebih mulia dibanding anak dan harta benda kita. Kalau agama sudah nuntut kita, maka segalanya kecil di mata kita. Harus begitu. Namanya pelit dengan Islam. Kalau sudah urusan Islam, siap saja. Begitu. Jadi apa saja demi Islam. Ini namanya cabang keimanan. Watlub li ilmin, tuntutlah olehmu bagi ilmu. Artinya cabang keimanan berikutnya adalah kita kudu ke-17 adalah menuntut ilmu. Kudu ngaji, jangan nggak ngaji. Tandanya orang tuh punya iman, ngaji. Jangan nggak ngaji. Ngaji, jangan nggak ngaji. Menuntut ilmu, ngaji.
Summa laqinhul wara, kemudian ajarkan olehmu akan ilmu akan makhluk. Kemudian diajari ilmu tuh. Jangan ngaji buat diri sendiri saja. Jangan ngaji buat sendiri, diajarin. Gitu. Apa yang kita bisa alif ajarin, bisa ba ajarin. Ba, begitu. Sebisa kita. Apa yang kita bisa ajarin. Begitu, jangan pelit. Kalau pelit susah kita. Begitu. Nanti lama-lama nggak bisa. Kita rezekinya seret. Jadi ajarin. Begitu. Itu cabang keimanan. Jadi apa aja kita bisa tahlil, ajarin tahlil. Kita bisa ratib, ajarin ratib. Apa aja. Kita. Pokoknya Nabi bilang khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allam. Sebaik-baiknya kamu orang yang mempelajari Quran dan mengajarkan. Bukan Quran doang. Dia mengkaji ilmu-ilmu Qurannya. Itu orang yang terbaik. Orang yang ngaji tapi ngajarin, jangan ngaji doang. Itu mah ada temannya nanya, "Bang, ini artinya apa?" Makanya ngaji. Dia kagak bisa, berarti dia enggak ngaji. Kita harus bisa, begitu, harus bisa. Ajarin, gitu. Oke, kita pengelola YouTube ditanya, "Nih ngaji kita Bapak, lihat aja di deskripsi." Jangan begitu, jawab, ditulis. Barangkali orang dia kagak tahu, namanya orang nggak tahu, dijawab yang baik. Apa aja, namanya ngajarin. Dapat ilmu dia, enak nantinya. Itu begitu. Itu ilmu namanya. Gitu, kudu belajar. Dan ngaji ini ada dua. Yang paling tingginya ada kasbi. Kasbi itu usaha. Ini kasbi namanya. Berangkat ke majlis taklim. Itu paling gede ganjarannya. Enggak bisa kehitung. Dua namanya sama'i. Sama itu mendengar. Itu ngaji lewat YouTube. Lewat ini namanya dengar doang. Dengar ya, lihat sih lihat, tapi enggak begitu. Lumayan lah mengganti kuota yang nonton Mobile Legend segala macam yang enggak. Jadi bagus begitu. Jadi dibanding enggak. Jadi yang paling tinggi kasbi, semuanya gerak, datang ke majelis itu paling tinggi. Kalau selewatan enggak. Begitu. Kalau pengen ngaji di YouTube, pengen dapat ilmu banyak, itu harus dicatat. Habis dia dengar dicatat, bukan nonton doang enggak beda kayak nonton TV. Dia harus dicatat apa yang dia ditontonnya dalam sebuah kertas. Apa aja dia catat. Itu baru itu naik tuh dari sama'i menjadi kasbi juga. Kalau dengerin doang enggak, dia catat di dalam sebuah kertas. Itu begitu namanya ngaji, macam-macam begitu. Yang paling tinggi dua-duanya kasbi sama'i. Dari hasil ngaji nyoret, dari direkam, diulangin, ada benar apa salah dia. Itu begitu. Azim kalam Rabbi, agungkan olehmu akan kalamnya Allah. Kalamnya Allah. Wathur, dan bersucilah kamu, tuqsamu, niscaya dipelihara oleh kamu. Artinya cabang iman yang ke berapa ini? 17, 18, 19. Cabang iman yang ke-19 adalah mengagungkan, memuliakan Al-Quran.
dengan cara bagaimana kita harus membaca Qurannya, mengagungkan itu, ditaruh di atas, jangan ditaruh di lantai pakai lekar. Muka kita jangan ada di atas Al-Quran, jangan begini bacanya ya, kecuali karena kita nggak lihat darurat ya, bab lain. Kita harus ta'zim kepada Al-Quran, jangan nggak punya wudu megangnya begitu, itu namanya enggak ta'zim pada Al-Quran. Dia harus punya wudu, jangan ini menghadap kiblat, ada pada Al-Quran gitu. Imam Nawawi panjang nulisnya dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Lain kesempatan di badan saya fit, saya urai panjang ini kitab, cuman saya potong-potong dulu. Yang penting poin pokok enggak hilang. Wathur, bersucilah kamu, maknanya cabang iman yang ke-20 adalah toharah. Kita kudu bersuci, kudu berwudu, bahkan kita kudu dawamul wudu, kudu menjaga wudu. Apa itu menjaga wudu? Manakala batal wudu, manakala batal wudu, manakala batal wudu, manakala batal wudu. Kalau kita betul-betul jaga wudu, maka akan dilindungi kita, dijaga kita, jaga wudu tuh. Sebab dawamul wudu, al wudu silahul mu'min, wudu itu senjata orang mukmin. Itu begitu. Kemudian sholli sholata wa zakki ma laka summa sum waquf wa hujja wa jahidanna fatukramu. Sholli, salatlah kamu, as-sholata, akan solat, yakni solat yang 5 waktu. Cabang iman berikutnya adalah yang ke-21 adalah menjaga solat yang 5 waktu. Dijaga solat yang 5 ini daripada waktunya sempurna rukun dan syaratnya. Semuanya kita harus belajar tentang syarat-syarat daripada solat, rukun, sunnah, batal, dan segalanya dah. Ini namanya cabang keimanan itu adalah kita al-muhafadzatu ala sholawatil khamsi, menjaga daripada solat yang 5 ini. Wa zakki malaka, dan zakatilah olehmu malaka, akan hartamu, akan hartamu. Hartamu engkau jaga, arti engkau jaga, kau zakati. Kita kudu mengeluarkan zakat sebagai kesalehan sosial. Kita harus mengeluarkan zakat daripada harta kita. Jangan kita bersedekah lalu zakat enggak, jangan. Zakat dulu prioritas, baru sedekah. Kita harus pahami kalau ngewarung zakat dihitung. Belajarlah sama kiai-kiai bagaimana cara zakat dagang. Kalau kita betani, bagaimana kalau zakat betani. Jangan kita enggak belajar ilmu zakatnya supaya kita benar. Begitu, jangan sampai salah. Kita kudu berzakat, jangan enggak zakat, dan kudu diberikan kepada mustahiqnya. Jangan asal kasih, udah yang penting ngasih aja. Salah kita begitu. Jadi ibarat baju kudu bisa nyucinya, enggak sembarang orang. Siapa mustahiqnya, begitu. Sumasum, kemudian puasalah kamu, yakni puasa Ramadan. Jadi cabang iman yang ke-23 saumu Ramadan. Kita kudu puasa Ramadan. Kita artinya kudu benar niatnya kapan puasa Ramadan, apa rukunnya puasa, apa batal-batal puasa, apa sunnah-sunnah makruh puasa. Kita pelajari betul supaya kita jangan sampai salah, begitu. Daripada kita beribadah ini supaya benar adanya, itu begitu.
Wakuf dan i'tikaflah kamu. Jadi banyak ini i'tikaf. Kalau puasa banyakin main di masjid. Banyakin main di masjid. Enggak apa-apa. Gitu, di masjid aja puasa. Di masjid. Begitu. Biarin banyakin di masjid. Sampai temannya nanya, "Tumben lu nih Ramadan di masjid mulu." Iya, enggak kebayar kontrakan. Jadi di masjid aja. Enggak apa-apa, udah di masjid aja bagus. Begitu. I'tikaf. I'tikaf. Ganjarannya gede. Enggak syarat punya wudu i'tikaf tuh, enggak. Enggak punya wudu enggak apa-apa. Enggak punya wudu boleh. Yang penting enggak junub doang. Cuman kalau enggak punya wudu, kalau sholat ya enggak bisa kudu wudu gitu. Cuman bagusnya punya wudu lebih baik. Enggak punya wudu enggak apa-apa. Yang penting mau diem di masjid niat. Jangan enggak niat. Niatnya ini yang pokok. Tapi masjid yang i'tikaf. Terus wahujjah dan hajilah engkau. Artinya cabang iman yang ke-25 yaitu pergi haji. Kalau kita sudah mampu begitu haji atau kita umrah, kita kalau udah ada begitu. Kalau enggak ada orang walimatus safar, datang aja. Walimatus safar haji, datang aja. Ada orang walimatus safar umroh, datang aja. Datang, itu namanya punya kepengenan pengen kayak begitu. Itu mah ada orang walimatus safar umroh, riya yang kayak begitu. Tambah kagak bakal berangkat yang model kayak begini. Kagak, nyelak mulu. Begitu. Justru itu jalan menuju ke sono itu. Enggak apa-apa. Jangan kita. Jangan. Jalannya. Orang jalannya aja kita cibirin. Kayak begitu. Itu jalan menuju ke sono. Jalan aja kita benci, ya ke sononya apalagi enggak bakal dikasih sama Allah. Datang aja. Datang aja. Begitu. Datang aja. Bagus. Pergi haji begitu, umrah begitu. Wajahidanna dan berjihadlah engkau, fatukramu maka dimuliakan olehmu. Jadi cabang iman yang ke-26 adalah jihad ma'al kufar. Berjihad, memerangi orang-orang yang menistakan daripada agama. Jihad ini macam-macam. Begitu. Jihad yang besar ya macam-macam bagiannya. Ada yang di bagian parlemen, jihad konstitusi mereka. Begitu. Bagi kita orang di pendidikan, jihad daripada kebodohan, macam-macam kelasnya. Orang kaya, jihad bagaimana untuk orang memiliki beramal, macam-macam lah. Jihad ini asalnya kita memerangi musuh-musuh Islam gitu. Apa aja begitu, itu jihad. Rabit, jaga poslah olehmu. Di antara cabang keimanan adalah murabatah, yaitu menjaga pos-pos, tempat-tempat penjagaan kaum muslimin gitu. Termasuk menjaga teritorial daripada negeri, jangan sampai diambil oleh orang. Ini bagian keimanan yang kayak begini nih. Bagaimana ini? Begitu, harus menjaga. Jadi kita orang, kalau kita jadi pejabat harus banyak membantu, kasih akses selebar-lebarnya buat pribumi, supaya pribumi di atas, jangan sampai asing yang di atas. Pribumi itu murabatah juga, namanya murabatah. Banyak dia menjaga pos-pos gardu, biasanya di pinggiran, di pal batas. Terusnya tasabbat, artinya tasabbat, robit, jaga poslah olehmu. Tasabbat, berpegang teguhlah kamu, mantaplah kamu. Apa itu mantap tuh? Enggak mundur daripada peperangan. Cabang keimanan berikutnya, kalau kita perang jangan sampai kita mundur. Enggak boleh.
Al-firaru minaz zakhfi kabir, dosa besar. Begitu, dosa besar. Kita kudu mantep. Kalau udah melangkah terus, jangan mundur, jangan. Addi khumsa maghanimin, bayarilah olehmu akan 1/5 ghanimah. Artinya apa? Cabang iman berikutnya adalah membayar daripada harta ghanimah. Zaman sekarang nggak ada harta ghanimah. Zaman dulu ada harta rampasan perang, itu ada. Sekarang nggak ada. Hatta yufarriqahul imamul hakimu, sehingga membagi-bagi akan 1/5 ghanimah oleh pemimpin, oleh imam al-hakimu yang bijaksana. Dibagi kalau habis perang, harta rampasan perang nih untuk siapa? Itu dibagi. Gitu, nanti ada 1/5 nanti untuk alat-alat peperangan dan seterusnya, diaturlah di Fathul Qorib. Itu panjang lebar, saya tidak bisa untuk menerangkan panjang lebar di sini nih, di dalam kajian-kajian ininya nih diatur. Namanya 1/5 ghanimah. Waqtiq, dan merdekakanlah olehmu akan budakmu. Kita di antara cabang iman yang 30 ke 30 adalah memerdekakan hamba sahaya. Islam itu amat sangat menganjurkan yang punya budak dimerdekakan. Sekarang udah nggak ada. Wa kafir, dan bayar kafaratlah olehmu. Bayar kafarat. Kafarat ini macam-macam. Ada kafarat puasa Ramadan, siang-siang ya tidur sama bini, siang-siang puasa, itu kena kafarat. Puasa diantaranya, kalau mereka budak nggak ada. Sekarang nggak ada budak. Puasa 2 bulan berturut-turut, dapat 59 hari batal, angus dari awal lagi. Kalau tidur sama bini, makanya kalau siang tuh jauh dengan bini, jangan dekat, bahaya. Itu namanya kafarat. Ada kafarat membunuh. Kalau kita membunuh orang, bayar kafarat. Kafarat, ada kafaratnya, diatur oleh Islam. Ada kafarat bihar, macam-macam kafarat ini diaturlah oleh Islam. Ya, diantaranya memerdekakan budak tuh ya, yang besarnya. Kemudian itu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian itu memberi makan 60 orang miskin. Itu diatur kafarat besar. Atau kita puasa Ramadan nih, kemarin enggak puasa Ramadan yang lalu 2 hari. Enggak kita bayar-bayar sampai masuk Ramadan lagi nih, bayar kafarat, denda keterlambatan. Ini mananya kafir, bayar kafarat lah. Aufi bil wa'di, tepati olehmu dengan janji. Kalau kemudian kita janji-janji, kita kudu menunaikan janji kita. Gitu, kalau janji-janji apa ke yang dijanjikan tuh. Jangan kita gampang janji doang. Gitu, itu mengurangi keimanan kita. Aufi bil wa'di syukuran, bersyukurlah olehmu. Artinya cabang iman berikutnya adalah memiliki kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kepada Allah atas berbagai nikmat, baik nikmatul ijad maupun nikmatul imdad. Ini syukur ini adalah cabang keimanan. Kalau kita dikasih nikmat bersyukur, iman kita naik. Kalau kita biasa-biasa aja, iman kita enggak naik. Wahfad lisanaka, dan jagalah olehmu akan lidahmu. Summa farjaka, kemudian jagalah olehmu akan kemaluanmu. Tagnamu, niscaya beruntung oleh kamu. Kemudian kita harus pandai menjaga lidah. Di antara cabang keimanan itu kita kudu hifdzul lisan, menjaga lidah
daripada sesuatu yang tidak diperkenankan oleh agama. Kemudian juga menjaga kemaluan dari yang dilarang, berzina, sodomi, begitu, lesbi dan seterusnya. Itu adalah larangan agama. Larangan begitu. Jadi bila Anda mampu menjaga lidah, menjaga kemaluan, maka Anda akan memperoleh keberuntungan besar di negeri akhirat. Sebab Nabi pernah mengeluarkan hadis, man yadmanu li baina lahyaihi wa baina fakhidaihi adman lahul jannah. Siapa yang beri jamin dua rahangnya, dua pahanya, yakni kemaluan, yakni mulutnya, saya jamin dia surga. Begitu. Addil amanata la tuqatil musliman. Addil amanata, tunaikan olehmu akan amanat, yakni apa yang diamanati ditunaikan kepada mustahiknya. La tuqatil musliman, jangan memerangi oleh kamu, membunuh oleh kamu musliman akan orang Islam. Jangan kita memerangi, membunuh seorang muslim, bahaya, dosanya besar sekali. Kemudian wahdhar ta'aman summa malaka tahrumu, dan hati-hatilah kamu ta'aman akan makanan, kemudian akan hartamu, tahrumu yang haram. Artinya mana ini? Wahdhar ta'aman, takutlah kamu akan makanan. Maknanya hindari daripada makanan yang syubhat, apatah lagi yang haram. Kita harus jaga daripada makanan-makanan yang syubhat, makan makanan yang haram. Sebab kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aulabi. Kata Nabi, tiap-tiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih pantas untuk dia. Bahaya kalau makan makanan yang haram, itu bahaya sekali. Bahaya sekali kalau makan makanan yang haram. Summa malaka, kemudian akan hartamu, tahrumu, niscaya mulia oleh kamu. Tahrumu ini maknanya niscaya mulia oleh kamu. Artinya kalau kamu pandai menjaga daripada makanan yang dilarang dan harta yang dilarang, engkau mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit ini di kitabnya, halamannya sama enggak ya? Syekh Nawawi ini ngajarin doa makanan. Ini ada tambihun, ada ketemu di tengah, ketemu ada ini biar kita baca sedikit. Kata Syekh, tambihun, yang bagi lil abdi, seyogianya bagi seorang hamba, idza akala inda ahadin min ikhwanihi, apabila makan ia di sisi seseorang daripada saudara-saudaranya, yakni teman-temannya. Kalau makannya di rumah teman, diajak buka bersama di rumah teman, atau diajak makan bareng, diundang, seyogianya an yaqula ba'dal faraghi minal akli, seyogianya oleh bahwa mengucapkan ia sesudah selesai daripada makan, masta'malahu Syekh Afdaluddin Al-Azhari, akan sesuatu, yakni doa yang mengamalkan akan doa itu oleh Syekh Afdaluddin Al-Azhari. Kalau kita diundang makan di rumah teman, kita sunat baca doa ini, begitu. Wa huwa, yaitu doanya, Allahumma in kana hadza ta'amu halalan fawassi' ala sahibihi wajzihi khairan. Ya Allah, jika ada oleh ini makanan
Apakah duit untuk beli makanannya? Halalan, yaitu halal. Maka luaskan olehmu ya Allah atas empunya makanan. Yang ngundang nih kasir duit yang banyak. Wajazihi khairan, balas olehmu akan dia khairan, akan yang dengan kebaikan, dengan kebaikan. Wa in kana haraman, jika ada makanan ini atau sumbernya duit yang buat ngasih makan kita yaitu haram, au subhatan atau subhat, faghfirli, ampuni olehmu bagiku, walahu, dan bagi dia, wa ardi anni ashabat tabi'ati yaumal qiyamah, dan buatlah redho daripadaku akan yang empunya tuntutan-tuntutan pada hari kiamat, birahmatika ya arhamar rahimin. Itu begitu doanya. Kalau kita diundang makan sama orang, ya Allah, kalau makanan yang disediakan ini halal, tolonglah kasih rezeki dia yang luas, yang banyak, balas dan berlipat-lipat ganda kebaikan. Ya Allah, kalau makanan yang disediakan ini haram, duitnya nggak tahu, dia dapat segala macam nggak jelas. Kalau haram, ya Allah, ya Allah, ampuni saya, ampuni dia. Nanti di akhirat yang punya duit ini jangan sampai nuntut saya, ya Allah. Daripada itu tuh orang dulu tuh hati-hati daripada makanan tuh kayak begitu, kayak begitu. Makanannya itu kayak begitu. Bahkan kata Syekh Nawawi itu, kalau kita diundang makan sama orang, yang kedua ada juga amalan daripada Imam Abdul Wahab Asy'arani. Kalau diundang oleh orang, kita doanya begini, Allahumma mahmini minal akli min hadat ta'am alladhi du'itu ilaihi. Ya Allah, jagalah aku daripada makanan, daripada ini, daripada makan dari ini makanan yang aku diundang kepadanya. Fa illam tahmini minhu fala tad'hu yuqimu fi batni. Maka jikalau engkau tidak menjaga kehendakku dari makanan ini, maka jangan biarkan makanan ini berdiam di perutku. Wa in ja'altahu yuqimu fi batni, kalaulah kau jadikan makanan ini berdiam di perutku, fahmini minal wuqu'i fil ma'asi allati tansha'u minhu adatan, maka jagalah aku daripada terjatuh daripada maksiat yang timbul daripada makanan pada adatnya. Fa illam tahmini minal wuqu'i fil ma'asi faqbal istighfari, maka jika tidak menjaga olehmu akan daku daripada terjebak daripada maksiat, maka terimalah akan permohonan ampunanku. Wa ardi anni ashabat tabi'at, buatlah redha daripadaku akan yang mempunyai tuntutan-tuntutan. Falam taqbal istighfari walam turdihim anni fasabbirni alal adzab ya arhamar rahimin. Maka jika tidak kau terima akan istighfarku, dan jika tidak membuat redha engkau akan mereka daripadaku, maka berikan rasa sabar akan diriku atas adabmu ya arhamar rahimin. Jadi kalau Imam Abdul Wahab Asy'arani, kalau dikasih makanan yang rada curiga, makanan ini kayaknya haram, apa duitnya, apa makanannya, duitnya yang sering, artinya duitnya itu bukan makanannya, tapi duitnya kayaknya nggak jelas ini, duit nyogok ini, supaya milih ini kayaknya nih, kita diajak makan-makan, maka kita doa, ya Allah, ya Allah, begitu kita doa di dalam hati, ya Allah, jaga saya daripada memakan makanan ini yang kita ragu nih halalnya, kayaknya duitnya nggak beres, ya Allah, jangan sampai saya makan ini, ya Allah. Kalau sampai saya makan juga, ya Allah, jangan sampai makanan ini jadi darah daging, ya Rabb. Jangan jadi tenaga, jangan begitu, jangan ya Rabb, jangan. Kalau sampai juga bakal jadi tenaga, tolong ya Rabb, jangan sampai saya berbuat maksiat gara-gara makanan ini, ya Rabb, jangan.
Kalau sampai juga saya bermaksiat ya Rob, tolong saya minta ampun ya Rob. Saya minta ampun atas makanan ini. Tolong yang punyanya duitnya nih di akhirat jangan nuntut saya. Kalau sampai juga di akhirat dia nuntut, ya Rob berikan saya kesabaran menghadapi siksaanmu. Orang-orang dulu tuh nggak asal makan aja. Kalau ada makanan tuh kayak begitu. Begitu, jaga diri namanya. Terus wazi ma dzarfin walahwan qad nuhi anfiq bi ma'rufin wa illa taqsamu. Wazi dan berpakaianlah. Oh, tadinya waqdhat, waziyah berarti. Waziyah, dan hindarilah olehmu akan pakaian, pakaian yang diharamkan. Jadi jangan kita pakai baju yang diharamkan, baik itu sutra orang laki-laki atau pakai emas orang laki-laki, jangan. Begitu, ini dilarang oleh agama, dilarang. Ma'zarfin, serta wadah-wadah yang dilarang. Jangan pakai minum pakai gelas daripada emas, perak, ini dihindari. Walahwan, dan hindarilah olehmu akan main-mainan, qadnuhi, yang sungguh dilarang. Kita harus menghindari daripada main-mainan yang dilarang, daripada judi, main ini, macam-macam dah, sintir, apa aja yang dilarang-larang itu, main-mainan yang dilarang. Begitu. Kalau main catur, kalau selama tidak ada judi, selama tidak ninggalin sholat, makruh saja. Kita selebihnya haram. Begitu. Kalau sampai ada judinya. Gitu. Kalau hiburan doang nggak apa-apa. Anfiq bima'rufin, berinfaklah olehmu dengan yang baik-baik. Dengan yang baik-baik. Artinya apa? Cabang iman berikutnya yang keberapa ya? 40 adalah kita berinfak, tapi dengan yang wajar. Ma'rufin itu yang wajar, jangan berlebihan, jangan boros. Berlebihan jangan. Ma'ruf itu dengan sederhana, dengan sedang. Begitu. Pelit jangan, boros jangan, gitu. Itu ndak boleh. Kalau kita sampai nggak infak, bakal rugi kita. Pelit jangan, nggak sedekah sama sekali jangan, gitu. Sedekah berlebihan juga jangan, ndak dibenarkan oleh agama. Wa illa, jikalau tidak berinfak, tak samu, maka berdosa oleh kamu, berdosa. Terus utruk wa amsik kulla ghillin wal hasad harim li irdil muslimina fataslamu. Utruk, tinggalkan olehmu, wa amsik, tahan oleh dirimu, kulla ghillin, akan tiap-tiap belenggu. Ghil, ghil di sini maknanya dendam, wal hasad, dan dengki. Maknanya utruk kulla ghillin, maknanya tinggalkan olehmu, wa amsik, tahan olehmu, kulla ghillin, akan tiap-tiap dendam, wal hasad, dan dengki. Maknanya cabang iman yang ke-43 adalah tarkul ghil. Dilarang kita. Ghil di sini maknanya al-hiqdu, kata Syekh Nawawi. Ghil di sini maknanya dendam. Kita tidak boleh menyimpan dendam di dalam hati, tidak boleh, karena itu akan merusak daripada jiwa kita. Begitu juga kedengkian.
kita harus membuang daripada kedengkian. Begitu. Sebab al-mu'min laisa bihaqud. Orang mukmin itu bukan orang yang menyimpan kedengkian di dalam jiwanya. Tidak boleh dia ada dengki di dalam hati. Tidak benar. Kemudian harim li'irdil muslimina fataslamu. Haramkanlah olehmu akan bagi kehormatan orang-orang muslim, maka selamat oleh kamu. Artinya saudara, cabang iman yang ke-44, bagaimana kita harus mencegah daripada kita jangan sampai mengganggu kehormatan daripada orang-orang muslim. Bisa juga mana harim di sini muliakan olehmu bagi kehormatan orang-orang Islam yang lain. Harim di sini mananya hurma. Bisa juga mananya begitu. Boleh kita mengartikan kayak begitu, tidak apa-apa maknanya. Boleh juga mananya haramkan olehmu bagi kehormatan orang Islam. Maknanya haramkan itu awas jangan sampai kita mengganggu kehormatan orang Islam. Kalau harim yang kedua mananya azim, agungkan olehmu bagi kehormatan orang-orang Islam. Jadi jangan sampai kita mengganggu kehormatan orang-orang muslim yang lainnya. Tidak boleh kita. Kalau kita menjaga kehormatan orang lain, maka fataslamu, maka selamat oleh kamu. Kemudian akhlis li rabbika summa surra bi ta'atin wahzan bisu'in tub wa anta nadim. Ikhlaslah olehmu bagi Tuhanmu. Maknanya cabang iman yang ke-45 adalah memiliki rasa ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Summa surra bi ta'atin, kemudian gembiralah kamu bi ta'atin dengan ketaatan. Kalau ada namanya ibadah ikut senang, jangan nggak senang. Kalau ada orang ibadah nggak senang, ada orang pergi haji, ada orang pergi umroh, ada orang pergi ziarah, jalan-jalan doang itu, ini keganggu imannya. Apa aja, pokoknya kita ada ketaatanmu, apa aja senang aja. Ada orang sholat, ada orang zakat, bagi santunan yatim, apa aja, senang aja jiwa kita karena ketaatan. Kalau kita ketaatan nggak senang, ada masalah pada iman kita. Wahzan, dan bersedihlah kamu bisuin, dengan kedosaan. Kalau ama dosa kita kudu sedih. Kalau ama dosa kita kudu sedih, kudu iba, jangan girang. Ada orang berbuat dosa kita girang, jangan. Nyesel kudu sedih. Wa antan nadimu, padahal adapun kamu yaitu menyesal. Kalau udah berbuat dosa kita harus ngusap dada, kasihannya tuh. Kayak kita ada orang nggak puasa Ramadan, kasihannya nggak puasa, ya Allah jangan sampai dia wafat sebelum taubat. Begitulah kita. Itu namanya punya iman kita begitu. Karena kemaksiatan tuh begitu. Terus waqtid dhahiyata wal aqiqata wahdiyan wa ulil umuri atihumu la tahrimu. Waqtid dhahiyata, dan tunaikan olehmu akan kurban. Kalau kita ada di Idul Adha kita ngurban, begitu ngurban. Kalau nadar jadi wajib, kalau enggak sunat doang. Wal aqiqata, dan akikah. Cabang iman berikutnya, kalau kita punya iman maka kita harus bikin akikah. Kalau kemudian kita punya anak begitu, jangan enggak diakikahi. Begitu. Wahdian, dan bayar hadiah langkau.
Jadi motong begitu, kalau kita umroh haji motong dam gitu, bayar dam, namanya bikin hadiah. Kalau di Arab tuh bikin hadiah begitu. Itu sunat yang kayak begitu, walaupun kita enggak. Kemudian wa ulil umuri, dan akan pemimpin pemerintah, ati'humu, patuhi olehmu, humu akan mereka. Di antara cabang keimanan kita nurut sama pemerintah, kita nurut, jangan kita melawan sama pemerintah. La tajrimu, jangan berbuat dosa oleh kamu, jangan melawan. Kemudian amsik habibi ma alaihi jama'atun wahkum bi'adlin wanhama huwa maksamu. Amsik, berpegang teguhlah engkau, habibi, wahai kekasihku, ma alaihi, akan ajaran-ajaran, alaihi, yang memilih atasnya, oleh ahlus sunnah wal jamaah. Pegang teguh ama ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Jangan enggak, kita kudu berpegang teguh, jangan lepas daripada apa yang diajarkan oleh ahlus sunnah wal jamaah. Wahkum bi'adlin, dan hukumilah olehmu dengan adil. Kalau kita menghukumi manusia, maka hukumilah secara adil. Adil itu proporsional. Wanhama huwa maksamu, dan cegahlah olehmu akan sesuatu yang dia itu kedosaan, yakni nahi anil mungkar. Nahi anil mungkar itu juga cabang keimanan. Wa'mur bima'rufin, dan suruhlah olehmu dengan yang baik-baik, namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Wa anta a'inhumu jiddan ala birrin wa taqwan tukramu, padahal adapun kamu, yaitu menolonglah oleh kamu akan mereka, jiddan, dengan sungguh-sungguh atas kebaikan, wa taqwan, dan ketakwaan, tukramu, niscaya dimuliakan oleh kamu. Artinya cabang iman yang ke-53 adalah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita harus saling tolong menolong, bahu membahu di atas kebaikan dan ketakwaan. Wastahyi rabbaka ahsinan lil walidi rahiman fasil hassin bi khulqika turhamu. Wastahyi, dan malulah olehmu, rabbaka, akan Tuhanmu. Kita harus memiliki sifat al-haya, namanya sifat malu kepada Allah. Malu itu kepada Allah tuh maknanya kita menjaga kepala dengan isinya, menjaga badan dengan isinya, menjaga anggota yang 7, itu maknanya malu kepada Tuhan. Aksinan lil walidi, berbuat baiklah kamu kepada orang tua. Maknanya cabang iman berikutnya adalah bakti kepada kedua orang tua. Bakti kepada kedua orang tua. Di antara syaratnya jalan rezeki seseorang karena kurang kirim doa kepada orang tuanya. Rahiman fasil, akan karib kerabat, maka sambungkan tali silaturahim. Hasin bi khulqika, baguskan olehmu dengan akhlakmu, turhamu, niscaya dirahmati oleh kamu. Jadi cabang iman yang ke-56 adalah silaturahim, dan cabang iman yang ke-57 adalah husnul khuluq, akhlak berbudi pekerti yang baik. Kemudian aksin liqin nikafa'fu anhu wa an liman wa ita'atus sadati abdan talzamu. Aksin, berbuat baiklah olehmu, liqinika, bagi budakmu.
Kalau kita majikan, kudu kita sayang sama budak kita. Budak tu bisa diartikan karyawan bawahan. Fa'fu anhu, maafkan olehmu daripada budakmu. Wa anliman, ajarkan olehmu. Kalau ada salah, diajarin, termasuk agamanya. Wa ita'atus sadati, dan patuh kepada majikan. Abdan, akan budak, talzamu, yaitu wajib oleh patuh. Sebagai budak wajib hukumnya patuh kepada majikan. Itu cabang keimanan. Wahfad huquqal ahli wal auladi, anfiq wa anlimhum fadzaka muhattamu. Wahfad, dan jagalah olehmu huquqal ahli, akan hak-hak keluarga. Keluarga tu pasangan hidup, istri, wal auladi, dan anak. Anfiq, berinfaklah olehmu. Wa anlimhum, ajarkan olehmu akan mereka akan agama. Fadzaka, maka yang demikian itu, memberi nafkah dan ngajarin, muhattamu, itu diwajibkan. Wajib kita, nggak boleh enggak. Kalau kita nggak bisa ngasih hari ini karena nggak ada dapat dari Gojek, ngutang, besok dobelin. Itu begitu, wajib. Wahbub li ahli dini rudda salamahum, udanna mardon solli mauta aslamu. Wahbub, dan cintailah olehmu li ahli din, bagi ahli agama. Amang ulama kita kudu hormat, sama ada kita udah ngaji sama dia ataukah kita belum ngaji sama dia. Yang namanya ulama sebagai cabang keimanan kudu ada mahabbatul ulama. Ini wajib adanya. Kemudian rudda salamahum, jawablah olehmu akan salam mereka. Kalau ada orang mengucapin assalamualaikum, jangan enggak, kita kudu jawab waalaikumsalam. Kalau ada orang kirim salam, si anu kirim salam, kita jawab. Siapa tuh yang nyampein? Perempuan, alaiki. Yang nyampein siapa? Laki, alaiki wa alaihis salam. Kata si Udin, itu Markona kirim salam amente. Oh, Markona. Yang nyampein si Udin, berarti alaika wa alaihas salam. Kalau laki-laki, alaiki wa alaihis salam. Begitu cara jawab kita kalau orang kirim salam. Si anu kirim salam, yoi, jangan alaiki wa alaihis salam. Jawab yang benar, jangan enggak salah. Dan namardo, besuklah olehmu akan orang-orang sakit. Kalau orang sakit ditengok, begitu ditengok, ada adabnya yang benar. Jangan sampai ngobrol orang sakit ngobrolin penyakit. Sakit apa bang? Ini, ya Allah, saya punya dada nyesek. Waduh, tetangga saya model begitu 3 hari mati bang. Wah, ini yang sakit bukannya sembuh, modar dia. Harus ada adab. Ngomongnya yang enak-enak sama orang sakit. Sholli mauta aslamu, solatilah olehmu akan orang-orang mati yang muslim mereka. Kalau ada muslim wafat, sama ada kenal kita sama dia atau tidak, ada sholat, ada jenazah, ikut nyolatin dulu, ganjarannya gede banget. Ikut nyolatin orang mati itu ganjaran gede, segede gunung Uhud, lumayan. Begitu, lumayan. Itu begitu, itu ganjaran. Samit li'ati si muslimin hamidal ilah. Samit, doakanlah olehmu bagi orang yang bangkis, yang muslim, yang memuji ia akan Tuhan, yang membaca alhamdulillah. Kada orang baca alhamdulillah, kita baca yarhamukallah, sunat. Begitu tuh namanya syamit. Jadi tasmitul atis, sunat. Wab'ud akhi an mufsidin la tudlamu, dan jauhilah olehmu wahai saudaraku dari perkara yang merusak, la tudlamu, yang tidak dizalimi. Apa maknanya? Kita cabang iman yang ke-66 kudu menjauh dari segala macam hal-hal yang merusak. Begitu, orang-orang yang merusak daripada agama tu kita harus jauhi. Orang kafir atau apalagi lah orang zalim, kita jangan ikut-ikutan zalim, ndak boleh. La tudlamu tu, jangan dizalimi oleh dirimu.
Nanti kalau kita ikut-ikutan akhirnya kita rusak sendiri, bahaya. Akrim li jarin, muliakanlah olehmu bagi tetangga. Summa dhaifin, kemudian bagi tetamu. Artinya cabang iman berikutnya memuliakan tetangga, memuliakan tetamu. Wasturan awrati ahli din, dan tutupilah olehmu akan aib-aib ahli agama. Ta'man, niscaya selamat olehmu. Tagnamu, niscaya beruntung oleh kamu. Beruntung. Terus wasbir, sabarlah olehmu di dalam menjalankan ketaatan. Tazahad, bersikap zuhudlah kamu. Waqtiyanna bi ghairatin, dan datangkan olehmu dengan kecemburuan pada agama. A'rid anil malghati, berpalinglah kamu daripada kesia-siaan. Jud, bermurahlah engkau. Tatakarramu, niscaya mulia oleh kamu. Artinya cabang iman yang berikutnya adalah kita kudu sabar. Cabang iman berikutnya kita kudu bersikap zuhud, membuang dunia dari hati. Cabang iman berikutnya kudu ada kecemburuan pada agama. Begitu. Jangan sampai agama jadi nista, diam-diam aja. Kita kudu berpaling daripada omongan-omongan sia-sia. Anil malghati itu daripada kesia-siaan, maknanya kongres, kongko-kongko ora beres. Kongres. Jud, namanya bersikap dermawanlah kamu. Kita kudu dermawan. Dermawan. Kemudian wakir kabiran, hormatilah olehmu akan orang yang tua. Orang yang lebih tua dari kita, kita wajib untuk menghormatinya. Jangan tidak dihormati. Yang lebih tua dari kita, kita wajib hormati. Warhamanna saghirana, dan sayangilah olehmu akan yang kecil kita. Ama yang tua hormat, yang kecil sayang. Aslih lihajril muslimina, damaikanlah olehmu bagi pertikaian orang-orang muslim. Fatukramu, maka dimuliakan oleh kamu. Wahbub linasin ma tuhibbu linafsika, dan cintailah olehmu bagi manusia, yakni bagi orang lain, akan apa-apa yang mencintai oleh kamu, linafsika, bagi dirimu sendiri. Hatta takuna bi jannatin tatana'amu, sehingga menjadi oleh kamu bijannatin, yaitu tatana'amu, yaitu bersenang-senang oleh kamu, bijannatin, di dalam surganya Allah, sehingga menjadi oleh kamu di dalam surganya Allah, tatana'amu, yaitu bersenang-senang oleh kamu. Summa salatu ala nabiyyi Muhammadin, kemudian adapun salawat ala nabi, yaitu moga-moga dicurahkan atas baginda Nabi namanya Muhammad, wal ali, dan keluarganya Nabi, was sahbi, dan sahabatnya Nabi, alladzina yuhasyamu, orang-orang sahabat tuh, orang-orang wal ali, dan keluarga Nabi. Summa salatu, kemudian adapun salawat ala nabi, itu dicurahkan atas kanjeng Nabi Muhammadin, namanya Nabi Muhammad, wal ali, dan keluarganya, dan atas keluarga Nabi Muhammad, was sahbi, dan sahabatnya Nabi Muhammad, alladzina yuhassamu, yang mereka dijadikan khidmat, dijadikan kerabat, yang dicintai mereka di sisi Nabi.
Jadi dicintai, udah kayak keluarga. Yuhassamu tuh yang dianggap keluarga mereka oleh Nabi, udah kayak keluarga aja. Yuhassamu yang dianggap keluarga. Oleh mereka para sahabat, dianggap keluarga di mata Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah.